Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita dukung di dalam doa kegiatan Natal yang akan kita laksanakan pada bulan Desember. Natal IMAX diadakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Natal Anak diadakan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Natal Umum diadakan pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022. Ibadah dilaksanakan satu kali, dimulai pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita membangun keintiman dari relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan bermalam di hadirat-Nya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam Bapak Ibu dan Saudara. Selamat pagi. Mari kita tetap ada di dalam kasih Tuhan, karena Dia sumber kekuatan, pengharapan Amin. dalam hidup kita. Haleluya. Sebab di dalam kasih-Mu kami tetap aman ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ada di dalam hidup kami. Haleluya. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku, agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Yes, ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Yes.
musuh yang mengepungku, selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Yes, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu. Yes. Haleluya, berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Allah yang besar. Dialah Tuhan kota benteng hidup kita. Dia Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dapat diandalkan. Engkau Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Haleluya. Yes. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi.
kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh hati kami percaya bahwa Engkau Allah yang memberikan kemenangan bagi setiap kami anak-anak. Engkau sumber ketenangan di dalam hidup kami. Dan ketika kami datang kepadamu, Engkau mengulurkan tangan-Mu menolong kami. Bahkan Engkau menyediakan kemenangan bagi setiap kami anak-anak. Terima kasih, terima kasih. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Engkau Allah yang dapat diandalkan. Engkau Tuhan yang perkasa. Engkau kota benteng hidup kami. Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Haleluya. Yesus. Pausaku takut. Kau sertaku, kau saku bimbang,
nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Sebab Engkau segalanya di dalam hidup kami. Engkau yang mengatur setiap jalan-jalan hidup kami. Dan kami percaya Engkau hadir di dalam kehidupan setiap kami anak-anak. Sehingga menghadapi kesukaran yang ada di depan kami tidak perlu takut dan khawatir. Karena Engkau Tuhan satu-satunya yang memegang hidup kami. Engkau yang menjamin hidup kami. Sehingga kami tetap berjalan di dalam rencana-Mu yang indah dan mulia. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kataku, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Memasuki akhir dari tahun ini, bulan Desember minggu kedua, di sepanjang bulan Desember ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang sekaligus untuk membawa kita menyambut musim baru, welcoming the new season. Itu adalah tema di sepanjang bulan Desember ini. Minggu lalu, minggu pertama kita belajar bersiaplah sekarang, get ready now. Dan minggu kedua bulan Desember ini, jangan takut, be not afraid. Fakta dan berita dapat berjalan beriringan sebagai kebenaran, bayangan atau kebohongan. Fakta adalah suatu keadaan yang real, dialami, dilihat, dirasakan, dan didengar. Namun di balik fakta dapat tersembunyi atau tersingkapkan kebenaran. Kebenaran yang tersembunyi adalah berada di balik suatu fakta yang membutuhkan usaha, penggalian, dan pendalaman yang serius di dalamnya. Sesuai dengan akidah kebenaran yang dituliskan atau yang dengan secara eksplisit. Contoh, seorang ayah berjanji bahwa seluruh tanah yang dimilikinya akan diberikan kepada anaknya. Kemudian ayahnya menunjuk tanah yang dimilikinya itu. Faktanya bahwa ayah memiliki tanah dan tanah itu akan diberikan kepada anaknya. Tetapi apakah fakta tanah sang punya ayah itu langsung begitu saja beralih menjadi milik anaknya? Tentu tidak, bukan? Ada persyaratan-persyaratan yang dipenuhi dalam pengalihan kepemilikan tanah itu. Dari seorang ayah kepada anaknya. Persyaratan yang dipenuhi itulah yang akan menjadi kebenaran untuk menyatakan bahwa tanah sang ayah itu telah menjadi milik daripada anaknya. Bila tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dari pengalihan kepemilikan ayah kepada anaknya itu, maka tanah sang punya ayah belum bisa dinyatakan adalah milik anak. Untuk memperoleh apa yang telah dijanjikan oleh ayah kepada anak, maka anak harus berjuang untuk memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan kepadanya. Ia harus mengerjakan hal itu dengan segenap hatinya, sekalipun penuh dengan tantangan. Seperti ketika Allah berjanji kepada Yosua setelah Musa pemimpin bangsa Israel itu mati. Maka Allah menyuruh Yosua untuk memimpin bangsa Israel itu ke tanah yang dijanjikan Allah bagi mereka. Yosua menyadari betul untuk sampai ke tanah yang dijanjikan itu bukanlah mudah baginya. Ada banyak tantangan, hambatan, halangan yang harus dihadapinya. Bahkan Allah pun tahu hal itu. Itu sebabnya Allah memberitahu Yosua dan meneguhkannya supaya Yosua tidak menjadi takut dan gentar. Tidak menjadi kecut dan patah semangat. Ia harus meneguhkan, menguatkan hatinya untuk menghadapi fakta atau situasi yang terjadi. Sebagaimana yang dituliskan di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri,
supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Fakta yang terjadi bukan menjadi penghalang bagi Yosua untuk berjuang dan bergerak ke depan, membawa bangsa Israel itu bersama dengannya untuk menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke tanah yang dijanjikan. Ia harus berperang melawan dan menyingkirkan setiap musuhnya. Ia menyemangati dirinya dan pasukan bangsa Israel untuk berjuang dengan penuh semangat dan tidak menjadi loyo. Ia harus bersorak dan menggelorkan api roh yang menyala di dalam dirinya dan bangsanya. Untuk tidak menjadi takut di dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Sebagaimana yang dikatakan di ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setelah pemimpin besar bangsa Israel, Musa meninggal, dan bangsa Israel meratap berhari-hari dan larut dalam duka yang dalam. Mereka kehilangan komando dalam hidup mereka. Yosua abdi Musa adalah seorang yang setia, rendah hati, dan hatinya tetap percaya kepada Tuhan. Tidak tergoyahkan sesulit apapun yang dihadapinya. Ia telah dilatih dan berlatih dalam penggembalaan Musa dalam segala keadaan. Sejak bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke Gunung Nebo, tempat peristirahatan terakhir Musa di masa hidupnya. Masa yang dilalui oleh Yosua dengan berbagai tantangan, hambatan dengan segala keadaan di padang gurun yang tidak mudah itu merupakan penempaan Yosua untuk mengembangkan potensi yang telah Allah karuniakan kepadanya. Dengan kesetiaan, ketekunannya, Tuhan mempercayakannya menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke tanah Kanaan. Di saat bangsa Israel sedang berduka, tidak tahu apa yang harus diperbuat, seperti masa depan mereka dalam kesuraman, rasa khawatir, takut sedang melanda mereka oleh karena Musa pemimpin besar mereka mati. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, menunjuk pengganti Musa, yaitu Yosua, untuk memimpin bangsa Israel ke tanah yang telah dijanjikannya. Tentu tidak mudah bagi Yosua memimpin bangsa Israel itu untuk membawa mereka menyeberangi sungai Yordan dan terus ke tanah Kanaan. Karena selain bangsa Israel yang tegar tengkuk, tetapi juga bangsa Amalek, Amori, dan suku-suku lain yang menghambat dan menghalangi mereka harus singkirkan. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Yosua, bersiaplah, mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Jangan takut, jangan gentar, jangan kecut hatimu, tetapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua harus kuat hati untuk menghadapi itu. Karena bila ia lemah, maka bangsa itu akan menjadi lemah dan lari dari hadapan musuh. Tetapi bila Yosua mengobarkan semangat, hatinya menyala-nyala, dan bangsa itu akan menjadi kuat. Mereka akan bergairah dan bersemangat menghadapi tantangan yang tidak mudah itu, sehingga mereka akan mampu melewati sungai Yordan, menyingkirkan semua musuh yang menghalangi mereka sampai ke tanah yang dijanjikan Allah itu bagi mereka. Yosua telah melalui prosesnya Allah di dalam hidupnya dengan berbagai situasi yang dihadapi oleh Yosua, dan itu adalah kekuatan yang Allah kerjakan di dalam diri Yosua untuk menjadikannya pemimpin bangsa Israel dalam keadaan yang tidak mudah. Pepatah mengatakan pengalaman itu menjadi maha guru.
Memang pengalaman melewati masa sulit dengan kemenangan itu merupakan salah satu yang menguatkan dan meneguhkan kita untuk terus melangkah di saat kesulitan yang besar datang menghampiri. Lewat pengalaman itu dapat kita berkaca bahwa kalau saja di masa sulit telah kita lewati, maka kesulitan yang di depan kita itu juga kita sanggup menghadapi dan melewatinya bersama dengan Tuhan. Demikian juga tahun 2022 ini segera kita akan lalui. Kita akan beranjak ke tahun 2023. Banyak pakar-pakar mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang tidak mudah. Memang hidup ini tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi dan lewati. Tetapi kita tidak perlu takut dan gentar. Kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang di depan kita. Persiapan kita bukan membayangkan segala masa yang kelam. Tetapi di tengah kegelapan, kita bersama dengan terang Allah yang menyinari langkah-langkah kita. Ketika terang Allah bersama kita, segelap apapun di depan kita, mampu kita melewatinya. Itu sebabnya persiapkan diri bukan untuk meratapi masa kelam itu. Bukan berpangku tangan untuk tidak berbuat apa-apa. Tetapi potensi, talenta yang telah Allah karuniakan kepada kita terus digali, dieksplor, dimaksimalkan, dimanfaatkan sedemikian rupa. Dan memusatkan seluruh kekuatan kita kepada apa yang telah Allah siapkan dan sediakan bagi kita. Kita menggali potensi yang telah Allah berikan di dalam hidup kita. Kita eksplor setiap potensi itu di dalam diri kita. Karunia, talenta, dan seluruh yang telah Allah berikan bagi kita. Untuk tidak menjadi takut menghadapi tantangan yang tidak mudah adalah kedua, selalu memiliki roh yang menyala-nyala. Ayat yang kelima dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kekuatan di balik semua karya seni yang hebat, semua musik yang hebat, semua arsitektur bangunan yang hebat, semua buku yang hebat adalah semangat atau bahasa Inggrisnya passion. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah semangat, kegairahan, kegemaran, atau keinginan yang kuat. Ada teman saya yang menggunakan istilah gandrung. Artinya tergila-gila. Dalam arti positif untuk menerjemahkan passion. Tidak ada sesuatu hal yang hebat dicapai di dalam hidup ini tanpa passion atau semangat. Passion atau semangat menyalurkan energi di dalam hidup kita. Sesuatu yang hebat tidak dapat bertahan lama dalam hidup kita tanpa adanya passion atau semangat. Passion merupakan alasan mengapa Anda bangun di pagi hari dan bertekad, aku akan melakukan sesuatu yang hebat hari ini. Tanpa semangat, hidup kita terasa membosankan. Hidup kita menjadi monoton. Kita menjalani hidup ini hanya dengan rutinitas. Manusia diciptakan Tuhan dilengkapi dengan emosi untuk memiliki passion atau semangat di dalam hidupnya. Tuhan ingin agar kita menjalani hidup ini dengan semangat, dengan penuh gairah. Passion atau semangat adalah alasan mengapa para ilmuwan bersedia bergadang, melakukan penelitian sampai larut malam demi untuk menemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit dan yang menakutkan. Passion atau semangat juga mengubah seorang olahragawan menjadi atlet yang memecahkan rekor-rekor baru. Anda harus memiliki passion atau semangat di dalam hidup Anda. Almarhum Steve Jobs dari Apple Computer pernah berbagi informasi tentang 7 rahasia suksesnya. Rahasia yang pertama adalah do what you love. Lakukanlah apa yang menjadi kesukaanmu. Ia pernah berkata, people with passion can change the world for the better. Orang yang memiliki passion atau semangat dapat merubah dunia menjadi lebih baik. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan,
Ayat kelima dalam Yosua 1 berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Perintah Tuhan untuk memimpin bangsa Israel sepeninggal Musa adalah merupakan amanat agung Tuhan baginya. Respon Yosua terhadap amanat agung Tuhan, Yosua menyambut penuh dengan antusias. Dia tidak merasa menjadi korban, tidak bersungut-sungut dan bertanya mengapa saya. Sekalipun keadaan tidak mudah, ada hambatan sana sini, kemampuanku terbatas, tetapi karena Tuhan yang memerintahkannya, dia berkata, ya aku mau. Yosua mengaktifkan seluruh potensi yang Allah telah karuniakan bagi dia untuk melayani Tuhan dalam memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Demikian juga kita dalam menghadapi segala situasi yang ada di depan kita. Memang terbatas kemampuan, tetapi bila kita menyambut dengan semangat, sekalipun keadaan tidak mudah, roh yang menyala itu dapat menaklukkan semangat, gairah, passion yang menyala itu di dalam diri kita, dapat menaklukkan keterbatasan kita dengan itu. Pertama, aktifkan karunia roh di dalam hidup saudara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Perhatikan, Tuhan memberikan talenta kepada setiap orang. Tuhan memberikan kemampuan kepribadian dan karunia rohani yang membentuk setiap orang. Karunia rohani atau talenta yang Allah berikan kepada kita dimaksudkan bukan hanya untuk diri sendiri. Kita harus memakainya untuk melayani orang lain. Tuhan memberikan peran tertentu di bumi ini untuk setiap orang. Tuhan ingin agar kita memberikan kontribusi di dalam hidup ini. Ketika kita menemukan kemampuan yang khusus, maka kemampuan tersebut akan menjadi semangat. Jika kita tidak menggunakan talenta atau karunia tersebut, kita akan kehilangan passion atau semangat. Tuhan tidak bermaksud memberikan suatu karunia khusus kepada kita hanya untuk dipendam. Tuhan berkata, aku mau supaya engkau memakainya. Kalau tidak, engkau akan kehilangan karunia itu. Yesus belajar melakukan kehendak Bapa. Hal tersebut merupakan passion dari Yesus. Allah memberikan kehidupan dan semangat untuk hidup kita. Bagian kedua, untuk roh kita menyala-nyala, kita harus bergaul dengan orang yang memiliki passion yang sama, semangat yang sama. Pergaulan yang membawa dampak kepada kita. Kita harus bergaul dengan orang yang memiliki semangat yang sama. Janganlah kita bergaul dengan orang pemadam api. Karena akan memadamkan api. Seperti sebuah bara. Bara tersebut akan menjadi panas dan terbakar jika meletakkannya di sekeliling bara yang terbakar. Jika bara diletakkan di lingkungan yang suam kuku, maka bara tersebut tidak akan terbakar, bahkan akan menjadi padam. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan, kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Kita saling memerlukan satu dengan yang lain. Kadang-kadang kita jauh, kadang-kadang kita tersandung. Karena kita memerlukan sesama untuk menolong kita. Sebagai jemaat MDC Pangkal Pinang, selain hadir dalam ibadah, Anda perlu bergabung dalam salah satu kesan. Melalui itu, Anda akan dapat memelihara semangat Anda. Sekalipun ketika menghadapi keadaan sulit. Kita dapat menceritakan masalah kita dan dapat mendapat dukungan doa dari anggota kesan lainnya. Kita juga akan mendengar kesaksian-kesaksian yang dapat menguatkan iman kita. Apakah alasan saudara tetap ke gereja? Untuk menjaga api tetap menyala. Bagian ketiga, supaya
roh kita menyala, semangat kita membara adalah berdoa untuk memelihara semangat. Api Tuhan adalah suatu karunia. 2 Timotius 1 ayat 6 Paulus mengatakan, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Bagaimana kita dapat melakukan hal itu? Kolose 4 ayat 2 mengatakan, bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Roma 12 ayat 12c mengatakan, dan bertekunlah dalam doa. Tetap berdoa agar semangat dari Tuhan itu tetap terjaga. Agar Roh Kudus tetap mengobarkan semangatnya. Api semangat di dalam diri kita. John Wesley pernah diberi pertanyaan tentang rahasia pelayanannya. Ia menjawab, aku memohon kepada Tuhan untuk menempatkan aku di atas api. Dan biarlah orang-orang melihat aku terbakar. Kiranya Tuhan menolong kita senantiasa memiliki roh yang menyala-nyala. Bagian ketiga saudara-saudari, supaya kita tidak menjadi takut. Penyertaan Tuhan dan firman-Nya. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, Yosua adalah pemimpin muda. Pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin perjalanan bangsa Israel. Untuk masuk ke tanah perjanjian. Di situ dikatakan seperti yang telah dijanjikan kepada Musa. Dijanjikan Tuhan juga kepada Yosua. Tuhan mengkonfirmasi di ayat yang ke-10. Dikatakan seorang tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Kata kunci di sini di ayat yang ketiga adalah seperti yang kujanjikan kepada Musa di ayat yang kelima. Seperti aku juga menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Tanggung jawab yang sangat besar yang diemban. Situasi dan keadaan sekitar yang tidak mudah. Di depannya banyak penghalang, penghambat. Namun Yosua tidak sendiri dalam perjalanannya. Dalam keadaan itu 3 kali Tuhan mengatakan kepada Yosua. Di ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Untuk diberikan kepada mereka. Ayat ke-7 lalu dikatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau beruntung kemana pun engkau pergi. 2 kali Tuhan berkata sejauh itu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di ayat ke-9 diingatkan lagi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi. 3 kali Allah mengatakan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan tahu hati Yosua. Tuhan tahu itu tidak mudah. Tuhan tahu Yosua tidak kuat. Tidak teguh. Jangan tawar dan kecut. Yosua tahu dalam dirinya ada tawar dan kecut. Apalagi Tuhan tahu Yosua mengalami ketakutan juga. Tidak hanya Tuhan memerintahkan untuk memimpin bangsa Israel yang begitu banyak dan tegar tengkuk. Dan di waktu yang bersamaan ada musuh yang harus dihadapi. Tetapi Tuhan senantiasa menyertainya. Tuhanlah yang memampukannya. Tuhan berada di depannya untuk menghalau semua musuh mereka. Dan Tuhan sendiri jugalah yang menuntun mereka sampai ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Agar mereka beribadah kepada Tuhan. Ada kunci di ayat yang ke-8. Dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Selain Tuhan menguatkan dan meneguhkan, tetapi juga dikatakan di situ, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Kata merenungkan itu seperti seekor singa yang sedang mengunyah makanannya pelan-pelan. Sehingga tidak mungkin menikmati beruangnya sambil berlari. Yang terjadi ialah singa perlu duduk tenang dan makan. Demikianlah juga Yosua di tengah kesibukannya mengatur lebih dari 2 juta bangsa Israel. Memimpin mereka menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan. Tentu sangat susah untuk duduk tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Duduk tenang, tidak terburu-buru, tidak menunggu. Oh, sebentar lagi jam 7 pagi saya siap untuk melakukan kegiatan saya berikutnya. Tidak terburu-buru, dan itu yang diminta Tuhan untuk Yosua dan juga kepada kita semua. Dan apa buah yang ditunjukkan Yosua? Oleh karena ketaatan merenungkan firman Tuhan Allah itu siang dan malam. Kita lihat janji Tuhan di ayat yang kelima. Aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai engkau. Kita lihat Yosua pasal 3 ketika akan menyeberangi sungai Yordan. Dikatakan di situ, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku juga akan menyertai engkau. Tuhan langsung menggenapi janjinya yang dikatakan dalam Yosua 1 ayat yang kelima. Segera di pasal 3, aku akan membesarkan namamu sehingga mereka tahu, orang-orang Israel tahu bahwa Yosua disertai Tuhan dan perintah Tuhan itu satu. Renungkanlah perkataan ini siang dan malam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus. Ketika Yosua dengan sungguh-sungguh memperkatakan, merenungkan dan melakukan, dia juga mendapat yang disebut legacy. Dia mendapat warisan dari apa yang sudah dilakukan Musa. Ketika mata-mata yang diutus melihat kota Yeriko. Di sana kita melihat Rahab berkata di Yosua 2 ayat yang ke-10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut berau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja Amori yang di seberang sungai Yordan itu. Yakni kepada Sihon dan Ogi. Yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami. Dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Tuhan tahu Yosua terkadang tidak kuat. Terkadang tidak teguh. Bahkan mungkin grogi. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus. Di tengah kesibukan kita. Di tengah banyaknya pergumulan apakah yang akan terjadi di tahun 2023. Kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh cemas, tidak boleh kecut hati. Sebab Allah menyertai Yosua adalah Allah yang sama menyertai saudara-saudari dan saya. Dia yang memimpin, menuntun dengan firman-Nya. Dan firman-Nya itu penuh kuasa. Setia menggenapi setiap janji-janjinya bagi kita semua yang percaya. Berharap dan berserah kepadanya. Demikian juga kita. Yesus dalam Matius 24 ayat 6. Ketika berbicara tentang akhir zaman, ia berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Kamu akan mendengar peperangan dan kabar tentang perang. Yesus berkata, camkanlah supaya kamu tidak takut dan gelisah. Kenapa camkanlah? Karena kita cenderung takut dan gelisah. Tetapi karena kita tahu bahwa semua ini harus terjadi. Isu-isu apapun yang kita hadapi di tahun 2023. Dan seterusnya kita harus berhati-hati agar kita tidak takut dan gelisah.
Kita harus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Supaya kondisi pikiran kita tidak dipenuhi dengan berita-berita yang tidak benar. Kembalilah kepada kebenaran firman Tuhan. Yang memerdekakan kita dari segala ketakutan. Dari segala kekhawatiran dan ketidakpastian. Yosua melakukannya dengan ketika Yosua sudah berhasil mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan. Terutama dan Yosua juga pernah mengalami saat-saat susah di mana akan mencuri benda-benda yang akan dikuduskan di kota Yeriko. Dia terjerembab di tanah tetapi Tuhan mengangkat dia kembali. Masa-masa susah tetap akan datang sebagai seorang pemimpin, tapi jangan tawar hati. Tuhan sudah mengatakan sebelumnya. Dan sekali lagi setelah berhasil mengalahkan seluruh orang Kanaan, kita lihat dalam Yosua 11 ayat 15. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua. Dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikan dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yosua persis melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dalam sepanjang kitab Pentateukh. Dari mulai kitab Keluaran, Bilangan dan Ulangan. Yosua melakukan sama persis dan ia merenungkan itu siang dan malam. Ayat 23. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang-orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu, berhenti dari berperang. Saudara-saudara yang terkasih, ingat kesibukan, kekhawatiran, dan tekanan tidak akan menihilkan rasa takutmu. Namun menyediakan waktu khusus untuk berdiam di hadapan Tuhan. Merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka engkau akan mendengar Tuhan menuntunmu. Bertindak hati-hati dan akhirnya engkau berhasil dan beruntung. Menatap masa depan yang penuh dengan tantangan. Kita harus mempersiapkan diri menghadapinya dengan keteguhan hati, semangat yang membara dan hati yang melekat kepada penyertaan Tuhan dan firman-Nya. Maka di tengah kekelaman sekalipun kita tidak akan takut. Karena Allah beserta kita dan firman-Nya bercahaya mengusir kegelapan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bila hatimu penuh dengan rasa kekhawatiran, bila hatimu penuh rasa takut, gelisah, oleh karena melihat masa depan, oleh karena engkau mendengar suara-suara yang begitu menakutkan, hari ini pandanglah kepada Tuhan. Ingat, Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan yang menyertai Yosua adalah Tuhan yang menyertai engkau juga. Tuhan yang sama menyertai engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Renungkanlah firman itu. Jangan engkau taruh hatimu. Engkau taruh pendengaran kepada kabar dunia ini yang menakutkan. Tetapi biarlah engkau pasang telingamu. Engkau pasang mata hatimu kepada kebenaran firman yang memerdekakanmu, yang memberikan kekuatan dan kemenangan bagimu. Tuhan yang menyertai engkau, Tuhan yang membela engkau, Tuhan yang menuntun engkau, Tuhan yang memimpin engkau. Itu sebabnya ikutlah Dia dengan setia. Dan engkau senantiasa merendahkan hatimu di hadapannya, mencari wajahnya, melekat kepada Dia, maka Ia akan memberikan kemenangan bagimu. Terima kasih ya Tuhan. Bila engkau tuliskan firman-Mu itu dalam hati kami. Dan taruh itu di akal budi kami. Agar di tengah kegelapan dunia ini, jalan kami terang. Pelita kaki kami menyala ya Tuhan. Dan kami melangkah ke depan bersama denganmu untuk meraih setiap janji yang telah Allah janjikan bagi kami. Kami meraih setiap penyediaan apa yang telah Tuhan siapkan bagi kami. Hidup yang penuh damai dan masa depan yang penuh pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kataku
Tuhanku bahkan menolongku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Arahkan seluruh hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat. Berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai, memimpin, menuntun setiap langkah demi langkah. Apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.